السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan menyebutkan beberapa syariah dan ghazwah lainnya berkenaan dengan sirat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah juga disebutkan tentang syariah Hazrat Umar bin Khattab ke arah Turbah. Syariah ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hazrat Umar bin Khattab ke arah kabilah Hawazin di suatu tempat yang bernama Turbah. Turbah terletak 333 mil dari Madinah di jalan antara sana dan Najran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hazrat Umar bersama 30 orang lainnya ke sana. Latar belakang pengiriman syariah ini adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar tentang rencana buruk melawan Islam dari penduduk Turbah. Ketika Hazrat Umar berangkat, ada seorang dari Bani Hilal yang menjadi pemandu jalan bersama beliau. Para sahabat melakukan perjalanan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ketika berita sampai kepada penduduk Turbah, mereka melarikan diri dari sana. Hazrat Umar tiba di wilayah mereka, namun tidak ada seorang pun di sana. Mereka ditemukan telah naik ke tempat-tempat yang tinggi. Mereka telah pergi ke pegunungan, dan semua harta benda serta hewan ternak mereka ada di sana. Kemudian semua itu disita karena mereka adalah orang-orang yang menciptakan kekisruhan. Lalu mereka kembali ke arah Madinah dengan membawa barang-barang tersebut. Ketika mereka tiba di tempat bernama Zuljadar, yang merupakan padang rumput di sekitar Kuba, yang berjarak 6 atau 7 mil dari Madinah, orang dari Bani Hilal itu berkata kepada Hazrat Umar, "Apakah kalian akan menyerang kelompok lain yang berasal dari Bani Hasham? Mereka semua telah datang ke sini dari wilayah mereka karena kekeringan." Hazrat Umar menjawab, "Rasulullah SAW tidak memerintahkan hal itu kepada saya. Beliau hanya memerintahkan untuk berperang melawan Hawazin di tempat bernama Turbah." Kemudian Hazrat Umar kembali ke Madinah karena merekalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini juga membuktikan bahwa tuduhan yang mengatakan umat Muslim menyerang tanpa alasan adalah hal yang keliru. Kemudian, ada sebuah syariah yang dipimpin oleh Hazrat Bashir bin Sa'ad ke arah Bani Murrah di Fadak. Syariah ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah di bawah pimpinan Hazrat Bashir bin Sa'ad. Panggilan Hazrat Bashir adalah Abu Nu'man. Ayah beliau bernama Sa'ad bin Tha'labah. Beliau berasal dari suku Khazraj. Hazrat Bashir bin Sa'ad sudah bisa baca tulis sejak zaman jahiliyah. Ini adalah masa ketika sangat sedikit orang Arab yang bisa menulis. Beliau ikut serta dalam Baiat Aqabah yang kedua, yang dihadiri oleh 70 orang Ansar. Beliau ikut serta dalam Perang Badar, Uhud, Khandak, dan semua peperangan lainnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Bashir bin Sa'ad adalah
orang Ansar pertama yang berbaiat kepada Hazrat Abu Bakar Siddiq pada hari Saqifah Bani Sa'idah. Pada masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar Siddiq pada tahun 12 Hijriah, Hazrat Bashir ikut serta dalam pertempuran Ainut Tamar bersama Hazrat Khalid bin Walid dan beliau meraih derajat syahid. Berkenaan dengan Ainut Tamar, ini adalah suatu tempat yang berada di dekat Kufah. Kaum muslim menaklukkan wilayah ini pada tahun 12 Hijriah pada masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar. Berkenaan syariah yang saya sebutkan sebelumnya, rinciannya disebutkan sebagai berikut. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Bashir bin Sa'ad bersama 30 sahabat lainnya ke arah Bani Murrah di Fadak. Fadak terletak 6 malam perjalanan dari Madinah dan berada di dekat Khaybar. Perlu diketahui, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW mengirim misi atau pasukan ini ketika ada berita bahwa orang-orang sedang membuat rencana jahat untuk melawan Islam. Alhasil, para sahabat berangkat, dan ketika mereka bertemu dengan para penggembala kambing, mereka bertanya kepada mereka tentang Bani Murrah. Mereka memberitahu bahwa Bani Murrah berada di lembah dan tidak datang ke mata air. Para sahabat menggiring domba dan kambing mereka dan kembali ke arah Madinah. Seorang dari Bani Murrah menyeru bahwa orang-orang Muslim telah membawa barang-barang mereka. Ia memberitahu tentang kejadian ini. Di malam hari, kaum Muslim harus menghadapi pasukan besar Bani Murrah. Setelah itu, orang-orang Bani Murrah kembali dan menyerang kaum Muslim dengan pasukan yang sangat besar. Sepanjang malam, para sahabat terus memanah sampai anak panah mereka habis. Ketika pagi hari tiba, Bani Murrah kembali menyerang mereka dan membunuh para sahabat Hazrat Bashir. Hazrat Bashir terus berperang sengit melawan mereka sampai beliau jatuh terluka. Ia terluka di pergelangan kakinya dan dianggap telah meninggal. Kemudian Bani Murrah kembali membawa kambing dan domba mereka. Mereka membunuh semua Muslim dan mengambil semua barang yang telah diambil oleh kaum Muslim. Hazrat Bashir tetap terbaring di antara para syuhada sampai malam. Beliau menguatkan diri untuk bangkit, lalu pergi ke Fadak dan tinggal di sana bersama orang-orang Yahudi untuk beberapa hari sampai lukanya membaik, kemudian kembali ke Madinah. Kemudian ada sebuah syariah yang dipimpin oleh Hazrat Ghalib bin Abdullah Laisi ke arah Maifah. Syariah ini terjadi di bulan Ramadan tahun 7 Hijriah. Hazrat Ghalib bin Abdullah Laisi berasal dari penduduk Hijaz. Beliau hadir pada saat Fatah Makkah dan Rasulullah SAW telah mengirim beliau sebagai mata-mata sebelum Fatah Makkah. Beliau menjadi gubernur Khurasan pada masa Hazrat Amir Muawiyah. Menurut sebuah riwayat, beliau juga ikut serta dalam perang Qadisiyah. Ibnu Sa'ad menulis, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ghalib ke arah Banu Awal dan Banu Abd bin Sa'labah yang berada di Maifa'ah. Tempat ini terletak 96 mil dari Madinah ke arah Najd. Banu Awal dan Banu Abd telah memulai mengumpulkan orang-orang dengan melakukan seruan keji agar melawan kaum Muslim, agar dapat melakukan kejahatan seperti halnya Perang Ahzab. Ibnu Hisham menyebutkan, syariah Hazrat Ghalib bin Abdullah Laisi ini menuju ke arah Banu Murrah yang merupakan sekutu Hurqah. Imam Bukhari memberi judul bab terkait syariah ini, Bab Ba'san Nabi Usama bin Zaidin ilal Hurqati min Juhaina, yakni Nabi SAW mengirim Hazrat Usama bin Zaid ke arah kabilah Hurqat dari Juhaina. Dari ini terlihat bahwa pemimpin syariah ini adalah Hazrat Usama bin Zaid. Namun dalam Syarah Bukhari, Allamah Ibnu Hajar menulis, Hazrat Usama bin Zaid meriwayatkan, Rasulullah SAW mengirim kami ke arah kabilah Hurqah. Tidak ada bukti bahwa beliau adalah pemimpin pasukan dalam syariah tersebut. Dan tidak terbukti bahwa Hazrat Usama bin Zaid
diangkat sebagai pemimpin pasukan sebelum ayahnya, yaitu Hazrat Zaid, syahid dalam perang Mu'tah. Tidak terbukti bahwa saat itu beliau telah diangkat sebagai pemimpin pasukan. Oleh karena itu, pendapat ahli magazi lebih kuat, lebih unggul dan lebih dapat diterima bahwa pemimpin syariah ini adalah Hazrat Ghalib bin Abdullah Laisi. Alhasil, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ghalib bersama 130 sahabat lainnya. Hazrat Yasar, mantan hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, menjadi pemandu jalan mereka. Kaum muslim menyerang mereka secara serentak dan mencapai ke tengah-tengah pemukiman mereka. Mereka membunuh siapa saja yang melawan dan membawa pulang harta berupa domba dan kambing ke Madinah tanpa menawan siapapun. Ibnu Sa'ad menulis, inilah syariah di mana Hazrat Usama bin Zaid membunuh Mikdas bin Lahik yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dalam Bukhari, rincian peristiwa ini dijelaskan sebagai berikut. Hazrat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke arah suku Hurakah. Kami menyerang mereka di pagi hari dan kami mengalahkan mereka. Saya dan seorang dari Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Ketika kami berhasil menangkapnya, ia mengucapkan la ilaha illallah. Orang Ansar itu berhenti, namun saya menikamnya dengan tombak saya hingga saya membunuhnya. Kemudian ketika kami kembali dan berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Saya menjawab, ia hanya berusaha menyelamatkan dirinya. Namun beliau SAW terus mengulang-ulang pertanyaan itu. Beliau mengulangnya berkali-kali. Engkau telah membunuhnya. Sampai-sampai saya berharap bahwa saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Sahih Muslim mencatat riwayat ini sebagai berikut. Afala syakokta an qalbihi hatta ta'lama qalaha amla. Mengapa engkau tidak membelah dadanya agar engkau mengetahui apakah ia mengucapkannya dengan tulus atau tidak? Beliau terus mengulangi pernyataan ini di hadapan saya sampai-sampai saya berharap bahwa saya baru masuk Islam pada hari itu. Akan tetapi, para ulama penentang jemaat di masa kini beranggapan bahwa mereka telah melihat isi hati orang-orang Ahmadi, sehingga mereka menganggap boleh membunuh dan berbuat zalim terhadap orang-orang Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala juga menyiapkan hukuman bagi mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar diat kepada keluarga Mikdad dan mengembalikan hartanya kepada mereka. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar diat kepada keluarga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun sebelumnya ia berperang melawan umat Islam, beliau bersabda, karena ia telah mengucapkan la ilaha illallah, maka berikanlah diat kepada keluarganya dan kembalikan harta yang telah kalian ambil darinya. Hazrat Muslim Maud menerangkan kejadian ini dengan bersabda, Rasulullah SAW selalu memerintahkan agar penerapan syariat dilakukan berdasarkan keadaan lahiriah, karena kita tidak mengetahui keadaan hati seseorang. Suatu ketika, beberapa sahabat pergi berperang. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang musyrik yang bersembunyi di hutan dan menyerang umat Islam yang sendirian jika ada kesempatan. Hazrat Usama bin Zaid mengejarnya, dan ketika berhasil menangkapnya, ia mengangkat pedang untuk membunuhnya. Ketika ia melihat bahwa ia sudah tertangkap, orang itu berkata, La ilaha illallah. Maksudnya adalah ia menyatakan diri menjadi Muslim. Namun Hazrat Usama tidak menghiraukan pernyataannya itu dan tetap membunuhnya. Ketika seseorang sampai di Madinah untuk melaporkan peperangan itu kepada Rasulullah SAW, ia menceritakan semua kejadian perang termasuk peristiwa ini. Mendengar itu, Rasulullah SAW memanggil Hazrat Usama dan bertanya, apakah kamu telah membunuh orang itu?
Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, apa yang akan kamu lakukan pada hari kiamat? Ketika kalimat la ilaha illallah akan bersaksi menentangmu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, para maulwi dan pengikut mereka di Pakistan, zaman sekarang, mereka berbicara tentang masuk surga dengan mengatakan bahwa jika kamu membunuh orang Ahmadi, kamu akan masuk surga. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa perbuatan ini justru membuat mereka menjadi sasaran murka Allah Ta'ala. Cepat atau lambat, hukuman Allah pasti akan menimpa mereka. Hazrat Muslih Maud menjelaskan hal ini dengan bersabda, Allah Ta'ala akan bertanya, ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah, mengapa kamu tetap membunuhnya? Meskipun dia seorang pembunuh, tapi dia sudah bertaubat. Hazrat Usama berulang kali menjawab, wahai Rasulullah, ia hanya berpura-pura beriman karena takut. Atas hal ini Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu telah membelah dadanya untuk melihat bahwa ia berbohong? Dan beliau SAW terus mengulangi, apakah yang akan kamu jawab pada hari kiamat ketika la ilaha illallah dihadapkan kepadamu? Hazrat Usama berkata, saat itu aku berharap aku baru saja masuk Islam dan belum melakukan perbuatan ini. Kemudian ada sebuah syariah yang dipimpin oleh Hazrat Bashir bin Sa'ad ke arah Yaman dan Jabar. Syariah ini terjadi pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Yaman dan Jabar adalah wilayah Bani Ghatfan yang terletak antara Fadak dan Wadiul Qura di sekitar Khaybar. Rasulullah SAW menerima kabar bahwa sekelompok Bani Ghatfan sedang berkumpul untuk melawan beliau SAW. Dan Uyainah bin Hisham telah berjanji untuk mendukung mereka melawan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, mereka menyarankan untuk mengirim Hazrat Bashir bin Sa'ad. Rasulullah SAW memanggil Hazrat Bashir bin Sa'ad, menyiapkan bendera untuknya, dan mengirimnya bersama 300 sahabat. Para sahabat ini berjalan sepanjang malam dan bersembunyi sepanjang hari hingga akhirnya tiba di tempat bernama Jabar. Para penggembala sedang menggembalakan hewan mereka di sana. Melihat kedatangan kaum muslim, mereka melarikan diri dan memberitahu orang-orang Bani Ghatfan. Mendengar berita ini, mereka meninggalkan harta benda dan ternak mereka dan melarikan diri ke bagian atas pemukiman mereka. Mereka meninggalkan segalanya dan pergi. Hanya ada 2 orang yang tertangkap dan ditahan. Para sahabat mengambil alih domba, kambing, dan unta, lalu kembali ke Madinah bersama para tawanan. Di sana kedua tawanan ini masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengizinkan keduanya untuk kembali ke daerah mereka. Rincian Umratul Qada adalah sebagai berikut. Umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah yang bertepatan dengan Februari 629 Masehi. Rasulullah SAW berangkat untuk umrah Qada pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah. Ini adalah bulan yang sama ketika tahun sebelumnya kaum musyrikin Mekah tidak mengizinkan Nabi SAW melakukan umrah dan beliau kembali dari Hudaybiyah. Maka sekarang beliau berangkat untuk melaksanakan umrah pengganti ini. Penafsir Sahih Bukhari, Allamah Ibnu Hajar, menyebutkan beberapa nama untuk umrah ini. Ghazwatul Qada, Umratul Qadiyah, Umrah atau Sulah, dan Umratul Qisas. Umrah ini juga disebut Ghazwatul Aman. Umrah ini disebut Umratul Qisas karena kaum musyrikin Mekah sebelumnya telah menghalangi Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah pada bulan suci Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Maka beliau pergi untuk melaksanakan umrah pengganti dan memasuki Masjidil Haram pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah. Hazrat Ibnu Abbas mengatakan ayat berikut turun berkenaan dengan hal ini. Asy-syahrul haramu bisyahril harami
wal hurumatu qisas. Bulan suci adalah diganti dengan bulan suci, dan pada sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Ibnu Hisham menyebutkan Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Uwaif bin Azbad Ad-Dilli sebagai wakil beliau di Madinah. Menurut Ibnu Sa'ad, beliau menunjuk Hazrat Abu Ruhum Al-Ghifari sebagai wakil. Rincian keberangkatan umrah adalah sebagai berikut. Dalam umrah ini, Rasulullah SAW ditemani oleh 2.000 sahabat. Saat keberangkatan, beliau memerintahkan agar setiap orang yang hadir pada peristiwa Hudaybiyah ikut serta. Semua sahabat yang hadir pada peristiwa Hudaybiyah ikut serta dalam umrah ini bersama Rasulullah SAW, kecuali mereka yang telah syahid atau wafat pada saat perang Khaybar. Selain itu, ada beberapa sahabat yang tidak hadir saat Hudaybiyah yang juga ikut serta bersama beliau. Beliau membawa 60 unta untuk berkurban. Beliau menggantungkan kalung di leher semua hewan tersebut dan menugaskan Hazrat Najiyah bin Jundub untuk mengawasi hewan-hewan itu. Ketika Nabi SAW tiba di Zulhulaifah, sebuah permukiman yang berjarak sekitar 6 atau 7 mil dari Madinah, beliau mengirim 100 penunggang kuda di depan sebagai suatu tindakan pencegahan. Hazrat Muhammad bin Maslamah ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Dalam perjalanan ini, Rasulullah SAW juga membawa senjata, baju zirah dan tombak. Beliau mengirim senjata-senjata itu di depan dan menunjuk Hazrat Bashir bin Sa'ad sebagai pengawasnya. Di sini timbul pertanyaan, mengapa senjata diperlukan untuk pergi umrah, padahal perjanjian telah dibuat sebelumnya? Rasulullah SAW ditanya, mengapa beliau membawa senjata, padahal Quraisy telah melarang membawa senjata selain pedang yang masih berada dalam sarungnya. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW bersabda, kita tidak akan memasuki tanah suci dengan membawa senjata, melainkan senjata tersebut akan ditempatkan di suatu tempat yang dekat sebagai tindakan pencegahan jika terjadi serangan. Senjata-senjata itu tidak akan dibawa masuk ke Mekah, melainkan akan disimpan di luar kota. Karena kita tidak bisa mempercayai Quraisy yang mungkin saja menyerang kapan saja. Ketika Hazrat Muhammad bin Maslamah tiba di Maruz Zahran bersama pasukan berkuda, mereka bertemu dengan beberapa orang Quraisy. Hazrat Muhammad bin Maslamah memberitahu mereka bahwa Rasulullah SAW akan tiba di tempat itu esok hari, insya-Allah. Orang-orang Quraisy itu kembali dan melaporkan hal tersebut, yang membuat kaumnya merasa takut. Ketika Rasulullah SAW tiba di Maruz Zahran, beliau mengirim semua senjata ke tempat bernama Yajaj, yang berjarak 8 mil dari Mekah. Ketika orang-orang kafir Mekah mendengar bahwa Rasulullah SAW sedang menuju Mekah dengan membawa senjata dan perlengkapan perang, mereka menjadi sangat cemas dan mengirim beberapa orang ke Maruz Zahran untuk menyelidiki situasi tersebut. Seorang utusan berkata, "Wahai Muhammad, kami belum pernah melihatmu melanggar perjanjian." Beliau SAW menjawab, "Kami akan memasuki Mekah tanpa senjata sesuai dengan syarat perjanjian." Mendengar ini, orang-orang kafir menjadi tenang. Mukris kemudian berkata, "Inilah mengapa kami menganggap engkau sebagai perwujudan kebaikan dan kesetiaan." Jadi, bahkan seorang kafir pun mengatakan, "Kami menganggapmu sebagai perwujudan kebaikan dan kesetiaan." Rasulullah SAW menugaskan beberapa sahabat di bawah pimpinan Hazrat Bashir untuk menjaga senjata-senjata tersebut. Dan sesuai dengan syarat perjanjian, tidak ada senjata selain pedang tersarung yang dibawa. Beliau kemudian bergerak menuju tanah suci bersama rombongan sahabat sambil mengucapkan talbiyah. Beliau mengirim hewan-hewan kurban ke arah Zitua, sebuah lembah di Mekah yang berjarak 1/2 mil dari Masjidil Haram. Beliau menunggangi unta beliau yang bernama Qaswa. Beliau memasuki Mekah dari arah Hajun. Hajun adalah sebuah bukit di arah lembah Muhassab yang berjarak 1,5 mil dari Baitullah. Hazrat Anas meriwayatkan, Nabi SAW
memasuki Makkah pada saat Umratul Qada, dan Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil berkata, "Wahai anak-anak orang kafir, beri jalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami akan membunuh kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpakan pukulan kepada kalian yang akan memisahkan kepala dari tempatnya dan membuat teman lupa akan temannya." Hazrat Umar berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Rawahah, engkau membacakan syair ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tanah suci Allah. Sungguh engkau telah mengatakan hal yang keliru." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, biarkanlah ia. Ini lebih berpengaruh pada mereka daripada anak-anak panah." Ini adalah suatu riwayat. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Hazrat Umar melarang Hazrat Abdullah bin Rawahah membacakan syair, Nabi SAW berkata kepada Hazrat Umar, "Wahai Umar, aku mendengar apa yang dia katakan." Mendengar itu, Hazrat Umar terdiam. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Hazrat Abdullah bin Rawahah, "Ucapkanlah apa yang engkau baca, tapi jangan katakan hal-hal yang memancing amarah. Katakanlah, La ilaha illallah wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah." Tiada Tuhan selain Allah, Dia Maha Esa, Dia menolong hambanya, memuliakan tentaranya, dan sendiri mengalahkan pasukan musuh. Peristiwa ini juga disebutkan oleh Hazrat Muslim Maud dengan kata-kata beliau sendiri, yakni ketika Rasulullah SAW sampai di Marruz Zahran yang berjarak satu perhentian dari Mekah, sesuai dengan perjanjian, beliau mengumpulkan semua senjata berat dan baju zirah di sana. Kemudian beliau bersama para sahabatnya memasuki tanah suci hanya dengan pedang yang tersarung sesuai perjanjian. Memasuki Mekah setelah 7 tahun pengasingan bukanlah hal yang biasa bagi kaum muhajirin. Di satu sisi, hati mereka berdarah mengingat penderitaan yang panjang yang mereka alami di Mekah. Di sisi lain, mereka juga bahagia melihat karunia Allah Ta'ala yang telah memberi mereka kesempatan untuk melakukan tawaf di Ka'bah lagi. Penduduk Mekah keluar dari kota dan berdiri di puncak-puncak gunung untuk melihat kaum muslim. Hati kaum muslim ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah memberi mereka taufik untuk memasuki Mekah lagi. Oleh karena itu, Hazrat Abdullah bin Rawahah mulai menyanyikan syair perang pada kesempatan ini. Akan tetapi Rasulullah SAW melarangnya dan bersabda, "Jangan membacakan syair seperti itu, tetapi ucapkanlah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah yang telah menolong Rasulnya dan mengangkat orang-orang beriman dari lembah kehinaan. Hanya Allah lah yang telah mengusir musuh-musuh dari hadapan mereka." Hazrat Ibnu Abi Aufa meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW melakukan umrah, kami menjaga beliau dari para pemuda kaum musyrikin, yaitu berjaga-jaga agar mereka tidak mengganggu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah, sebagian orang kafir Quraisy pergi ke gunung-gunung karena kebencian dan permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW dan tidak sanggup melihat pemandangan Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan tawaf di Baitullah. Namun sebagian orang kafir berkumpul di Darun Nadwa. Mereka berdiri di sana dan mulai menyaksikan tawaf lalu berkata, "Bagaimana mungkin orang-orang muslim ini bisa melakukan tawaf? Mereka telah dilemahkan oleh kelaparan dan demam Madinah." Ketika Rasulullah SAW tiba di Masjidil Haram, beliau melakukan ittiba, yaitu mengenakan selendang dengan cara membuka bahu dan lengan kanan beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada orang yang menunjukkan kekuatannya di hadapan orang-orang kafir ini." Kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan tawaf dengan berjalan gagah dan menggerakkan bahu mereka pada 3 putaran pertama tawaf. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kalian mengira kami lemah, padahal kami tidak lemah. Dalam riwayat Bukhari terkait hal ini, Hazrat Ibnu Abbas menyebutkan, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat datang, orang-orang musyrik berkata, "Orang-orang yang datang kepada kalian ini telah dilemahkan oleh penyakit demam Madinah,
Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berlari kecil dalam 3 putaran pertama tawaf. Dalam bahasa Arab ini disebut ramal. Setiap orang yang melakukan tawaf Ka'bah melakukan ramal ini pada 3 putaran pertama tawafnya. Karena kasih sayang kepada para sahabat, beliau tidak memerintahkan mereka untuk berlari di semua putaran. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah SAW berlari kecil antara Baitullah, Safa dan Marwah untuk menunjukkan kekuatan beliau kepada orang-orang musyrik. Menurut sebuah riwayat, Nabi SAW melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dengan mengendarai tunggangan beliau. Nabi SAW dan kaum muslim melakukan kurban di dekat Marwah. Setelah itu, Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat ke tempat Yajaj untuk menggantikan sahabat yang bertugas menjaga senjata di sana. Tujuannya adalah agar mereka yang sebelumnya bertugas menjaga senjata bisa datang melakukan umrah dan berkurban. Beliau memerintahkan mereka yang sedang bertugas menjaga senjata untuk datang melakukan umrah, sementara beberapa orang yang baru dikirim untuk mengambil alih tugas mereka. Pada kesempatan ini juga terjadi pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Maimunah. Rinciannya adalah, dalam perjalanan ini, Nabi SAW menikahi Maimunah binti Haris. Pernikahan ini diatur oleh Hazrat Abbas. Hazrat Maimunah telah memberikan wewenang pernikahannya kepada saudarinya, Hazrat Ummu Fadl, yang merupakan istri Hazrat Abbas, yaitu paman Rasulullah SAW. Hazrat Ummu Fadl kemudian memberikan wewenang tersebut kepada Hazrat Abbas. Hazrat Abbas lalu menikahkan Hazrat Maimunah dengan Nabi SAW, dan mahar Hazrat Maimunah ditetapkan sebesar 400 dirham. Hazrat Muslim Maud telah menyatakan mengenai hal ini. Hazrat Maimunah, adik ipar Hazrat Abbas, yang telah lama menjanda, saat itu tengah berada di Mekah. Hazrat Abbas mengungkapkan keinginannya agar Rasulullah SAW menikahi Hazrat Maimunah, dan beliau menyetujuinya. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Ketika hari ketiga tiba, kaum Quraisy mengutus Huwaitib bin Abdul Uzza bersama beberapa orang Quraisy lainnya untuk menghadap Rasulullah SAW. Menurut sebuah riwayat, utusan Quraisy ini menemui Hazrat Ali dan berkata bahwa masa tinggal mereka telah berakhir, maka hendaknya mereka pergi. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Apa salahnya jika kami tinggal sedikit lebih lama? Kami akan memasak makanan untuk pernikahan di sini. Pernikahan ini adalah pernikahanku, dan kami akan mengundang kalian juga." Kaum Quraisy berkata, "Kami tidak menginginkan undangan kalian." Kemudian Rasulullah SAW berangkat meninggalkan Mekah bersama para sahabat dan meninggalkan hamba sahayanya, yakni Abu Rafi, bersama Hazrat Maimunah. Maka Abu Rafi membawa Hazrat Maimunah ke Sarif, tempat mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Sarif adalah sebuah lembah besar yang terletak sekitar 6 atau 7 mil dari Mekah dan berada di dekat Tan'im. Nama asli Hazrat Maimunah adalah Barrah, namun Rasulullah SAW mengubahnya menjadi Maimunah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Maimunah adalah pernikahan beliau yang terakhir. Hazrat Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriah di Sarif, tempat yang sama di mana beliau merayakan pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Hazrat Muslim Maud menulis, pada hari keempat, penduduk Mekah menuntut agar beliau meninggalkan Mekah sesuai perjanjian, dan beliau segera memerintahkan semua sahabat untuk meninggalkan Mekah dan berangkat menuju Madinah. Dengan mempertimbangkan perasaan penduduk Mekah, beliau meninggalkan Hazrat Maimunah yang baru dinikahi di belakang, agar ia dapat menyusul kemudian bersama rombongan. Beliau sendiri memacu tunggangan beliau keluar dari batas-batas tanah suci. Pada sore harinya, istri beliau, Hazrat Maimunah, diantarkan ke sana. Dan pada malam pertama di hutan itu, Hazrat Maimunah berada bersama Rasulullah SAW. Tempat pertemuan suci dengan Rasulullah SAW ini sangatlah berharga bagi Hazrat Maimunah. Karena itu, Hazrat Maimunah berwasiat, "Ketika aku meninggal, kuburkanlah aku di tempat yang sama di mana tenda Nabi yang mulia SAW berada, tempat di mana aku diperkenalkan kepada beliau SAW.
Dan kemudian takdir ilahi pun menghendaki beliau datang untuk haji dan jatuh sakit di Mekah. Dan beberapa hari kemudian beliau bersabda, "Bawalah aku keluar dari Mekah, karena Nabi SAW telah memberitahuku bahwa kematianku tidak akan terjadi di Mekah." Maka orang-orang membawanya keluar dari Mekah, dan ketika mereka tiba di Sarif, ruh Ummul Mukminin Hazrat Maimunah meninggalkan jasad jasmani beliau. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di tempat itu juga. Pada saat wafatnya, usia beliau adalah 80 atau 81 tahun. Dalam perjalanan ini juga, disebutkan peristiwa tentang putri Hazrat Hamzah. Hazrat Barra meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW hendak meninggalkan Mekah, putri Hazrat Hamzah datang memanggil dari belakang beliau, "Wahai pamanku, wahai pamanku." Mendengar itu, Hazrat Ali memegang tangannya dan berkata kepada Hazrat Fatimah, "Ambillah putri pamanmu ini." Hazrat Fatimah pun menaikkannya ke atas kendaraannya. Kemudian Hazrat Ali, Hazrat Zaid, dan Hazrat Ja'far berselisih mengenai siapa yang akan mengasuhnya. Hazrat Ali berkata, "Saya telah mengambilnya dan ia adalah putri paman saya." Hazrat Ja'far berkata, "Ia adalah putri paman saya dan bibinya adalah istri saya." Hazrat Zaid berkata, "Ia adalah putri saudara saya." Maka Rasulullah SAW memutuskan memberikannya kepada bibinya dan bersabda, "Bibi adalah seperti ibu." Jadi di sini perkara ini pun terselesaikan. Banyak perselisihan seperti ini terjadi dalam pengadilan. Beliau SAW bersabda, "Bibi adalah seperti ibu," dan memberikan putri Hazrat Hamzah kepadanya. Kepada Hazrat Ali, beliau SAW bersabda, "Engkau adalah dariku dan aku darimu." Ini untuk menghibur Hazrat Ali. Kepada Hazrat Ja'far, beliau bersabda, "Engkau mirip denganku dalam penampilan dan akhlak." Dan kepada Hazrat Zaid, beliau SAW bersabda, "Engkau adalah saudara kami dan orang yang kami bebaskan." Hazrat Ali bertanya, "Apakah Anda tidak akan menikahi putri Hazrat Hamzah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ia adalah putri saudara sesusuanku. Pernikahan seperti itu tidak diperbolehkan." Kemudian terdapat satu syariah, Syariah Akhram bin Abi Auja menuju Bani Sulaim. Syariah ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Akhram bersama 50 orang menuju Bani Sulaim yang tinggal dekat Madinah. Seorang mata-mata Bani Sulaim ikut bersama Hazrat Akhram, yang kemudian pergi lebih dulu untuk memperingatkan kaumnya, sehingga mereka mengumpulkan pasukan besar. Ketika Hazrat Akhram tiba, Bani Sulaim telah siap menghadapi mereka. Hazrat Akhram mengajak mereka masuk Islam, namun mereka menjawab, "Kami tidak butuh apa yang kamu serukan." Setelah itu terjadi pertempuran anak panah dalam waktu sebentar antara kedua belah pihak. Sementara itu, bala bantuan tambahan datang untuk Bani Sulaim, dan mereka mengepung kaum muslimin dari segala arah. Kaum muslimin bertempur dengan sangat sengit, hingga kebanyakan dari mereka gugur sebagai syahid. Dan Hazrat Akhram pun jatuh terluka parah bersama para korban lainnya. Kemudian pada tanggal 1 Safar, tahun 8 Hijriah, mereka tiba di hadapan Rasulullah SAW. Selanjutnya, Syariah Hazrat Ghalib bin Abdullah Laisi menuju Qadid. Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ghalib pada bulan Safar tahun 8 Hijriah menuju Banu Maluh, yang merupakan cabang dari Banu Lais. Banu Maluh tinggal di Qadid. Qadid berjarak sekitar 200 mil dari Madinah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ada sebuah mata air antara kabilah Usfan dan Qadid. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ghalib bin Abdullah bersama 15 orang sahabat. Dan dalam syariah ini, slogan kaum muslim adalah Amit, Amit. Hazrat Jundub bin Mukais menuturkan, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Ghalib bin Abdullah dalam sebuah syariah, yang saya juga ikut serta di dalamnya. Beliau SAW memerintahkan untuk menyerang Banu Maluh di Qadid. Maka kami berangkat, dan ketika tiba di Qadid, kami bertemu dengan Ibnu Barsa, Haris bin Malik Laisi, yang kemudian kami menangkapnya.
Ia berkata, saya keluar untuk memeluk Islam dan sedang menuju kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, jika kamu keluar dengan niat memeluk Islam, maka bekal perjalanan 1 hari 1 malam tidak akan merugikanmu. Artinya, jika kamu ditahan pun tidak akan ada bedanya. Jika niatmu selain itu, maka kami akan memastikannya. Lalu kami mengikatnya dengan kuat dan menugaskan seorang rekan kami yang berkulit hitam bernama Suwaid bin Munhir untuk mengawasinya. Kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di Kadid saat matahari terbenam. Kami berada di tepi lembah. Rekan-rekan saya mengutus saya sebagai mata-mata. Saya mencapai sebuah bukit di mana saya bisa melihat mereka. Saya memanjatnya, mengangkat kepala, dan berbaring. Di sana, seseorang keluar dari tendanya dan melihat saya. Ia menembakkan sebuah anak panah dan mengenai rusuk. Menurut satu riwayat, beliau mengatakan, anak panah itu mengenai antara kedua mata saya, namun saya tetap bertahan di tempat. Kemudian ia menembakkan anak panah kedua dan mengenai bahu. Saya mencabutnya dan membuangnya, tetapi tetap bertahan. Saya tidak bergerak sedikit pun agar ia tidak curiga. Kemudian ia masuk ke dalam tenda dan kami memberi mereka sedikit waktu sampai ketika mereka tertidur dengan tenang. Kami menyerang mereka pada waktu sahur. Kami membunuh para pejuangnya, mengambil peralatannya, dan menggiring hewan ternaknya. Seorang penyeru mereka keluar dan membawa pasukan ke arah kami, yang tidak mampu kami tandingi. Ia membawa pasukan yang sangat besar. Kemudian menuturkan, kami terus menggiring hewan-hewan itu tanpa menoleh ke belakang. Ketika kami melewati Ibnu Barsa dan temannya, kami juga membawa mereka berdua bersama kami. Musuh semakin mendekati kami hingga hanya tinggal lembah yang memisahkan kami dengan mereka. Allah Ta'ala mengirimkan banjir ke lembah itu, padahal kami tidak melihat awan atau hujan sama sekali. Maka Allah Ta'ala mengirimkan sesuatu yang tidak ada seorang pun yang mampu menghadapinya, dan tidak ada yang bisa menyeberanginya. Musuh berdiri memandangi kami, sementara kami terus menggiring hewan-hewan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berhasil mendekati kami, dan kami terus menggiring hewan-hewan itu dengan cepat, hingga kami meninggalkan mereka di belakang. Kemudian musuh tertinggal di belakang, dan tidak bisa mengejar kami lagi. Akhirnya kami tiba di hadapan Rasulullah SAW. Pembahasan ini akan dilanjutkan kemudian. Saat ini saya juga ingin menyerukan doa khusus untuk para Ahmadi di Pakistan. Para Ahmadi Pakistan sendiri juga harus berdoa untuk diri mereka sendiri. Dan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pusatkanlah perhatian pada solawat dan membaca doa ini 200 kali. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Pada saat ini, kita harus memberikan perhatian sebanyak mungkin ke arah ini. Jika kita memenuhi tuntutan doa ini, maka barulah kita akan berhasil. Perhatian yang seharusnya diberikan tampak tidak dijalankan. Beberapa orang bahkan menulis kepada saya mengatakan bahwa hanya dengan doa saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu yang lain. Jawaban saya, apalagi yang harus dilakukan? Senjata kita hanyalah doa. Saya telah menjelaskan hal ini berulang kali. Saya telah menyampaikan kutipan-kutipan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Adalah pemikiran yang sangat keliru bahwa doa-doa tidak akan menghasilkan apa-apa. Sesungguhnya, doa-doalah yang merupakan jalan keluar bagi keberhasilan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya untuk melakukan hal ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang memenuhi tuntutan doa. Jika kita hanya mengatakan bahwa doa-doa tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak memenuhi tuntutan berdoa, maka ini adalah suatu hal yang keliru. Oleh karena itu, kita harus banyak beristighfar untuk hal ini. Hari ini juga terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan di Karachi. Para perusuh, para teroris, mereka yang mengatasnamakan Islam, padahal mereka hanyalah teroris, telah menyerang masjid kita dan juga telah mensyahidkan seorang Ahmadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rincian lengkapnya belum diterima. Ketika rinciannya telah diterima, maka akan disampaikan juga insya Allah.
Semoga Allah Ta'ala segera menciptakan sarana untuk mencengkeram mereka yang zalim ini. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر